semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Apakah kalian semua tahu sama kisah penampakan UFO terkenal di Falcon Lake? Kisah ini sempat menjadi perbincangan hangat banget tuh ya guys, karena menjadi salah satu kejadian paling nyata yang bersangkutan dengan UFO. Bahkan meskipun kejadiannya udah 57 tahun berlalu, kasus ini berhasil terdokumentasikan dengan begitu baik loh. Inilah kisah yang dialami Stephen Michalak yang merupakan seorang geolog amatir waktu dia sedang mencari emas. Dia mengaku diserang oleh makhluk dari planet lain yang menyisakan bekas sangat aneh di dadanya guys. Aku jamin pasti kalian penasaran kan dengan kejadian lengkapnya? So, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kali ini kita bakal bahas tentang tragedi UFO di Falcon Lake yang tetap menjadi misteri hingga saat ini. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya guys. Stephen Michalak adalah seseorang yang lahir di Polandia waktu Perang Dunia Kedua sedang pecah. Bahkan masa kecilnya tuh sangat buruk karena dia ditangkap oleh tentara Nazi dan dipenjara di kamp konsentrasi Gross-Rosen. Nah, di sana Stephen ngeliat kejahatan yang super mengerikan. Banyak banget orang yang disiksa dengan cara yang sadis. Jadi ngeliat mayat tuh menurutnya udah jadi hal yang biasa ya guys. Untungnya setelah perang berakhir, Stephen menjadi salah satu yang berhasil selamat. Karena udah lama banget di penjara, waktu akhirnya benar-benar bebas, dia kerja jadi penerjemah untuk tentara Amerika. Kerjanya tuh seru sih, dia ikut tentara Amerika keliling-keliling buat ngebebasin tahanan lain yang ada di kamp konsentrasi. Namun sayangnya pada tahun 1946 dia mutusin untuk meninggalkan itu semua dan milih untuk menetap di Kanada bersama istrinya serta ketiga anaknya. Dia intinya tuh pengen ninggalin semua kenangan buruk dan mulai hidup damai di negara yang jauh dari kampung halamannya ya guys. Di Kanada, keluarga ini menetap di Winnipeg dan hidup sangat damai selama 20 tahun. Stephen bekerja sebagai mekanik dan keluarganya pun hidup berkecukupan. Tapi nih guys, mau berubah drastis setelah Stephen mengalami insiden Falcon Lake pada 20 Mei 1967. Jadi, begini kejadiannya. Selain menjadi mekanik, Stephen ini hobi menjadi geolog amatiran yang suka menjelajahi alam untuk mencari emas ataupun perak. Ya, emas sama peraknya sebenarnya cuma bonus saja sih guys. Dia tuh emang suka menikmati alam karena merasa tenang saat berada di sana ya. Singkatnya, pada bulan Mei tahun 1967, Stephen mutusin untuk pergi ke Falcon Lake. Ini adalah sebuah danau yang sangat indah, di mana jaraknya tuh sekitar 100 km dari tempat tinggalnya. Dan menurut rumor yang beredar, di sana juga ada cadangan perak yang banyak banget loh guys. Stephen pun mutusin berangkat ke sana pagi-pagi buta pada tanggal 19 Mei. Dia naik bus ke danau itu dan menginap di sebuah motel kecil sambil siap-siap untuk melakukan petualangan keesokan harinya. Nah, keesokan harinya pada tanggal 20, dengan antusias yang sangat besar, dia pun bangun jam 5 pagi untuk bersiap-siap dan berangkat menuju ke danau. Setelah jalan sekitar 1,5 jam, Stephen menemukan area terbuka di lereng bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Di sini dia punya feeling kuat bakalan ada banyak perak di sana ya guys. Ternyata nggak dapat apa-apa, tapi dia mengaku tetap sangat puas dengan pemandangannya. Tapi keadaan mulai berubah sekitar pukul 12 siang nih. Tiba-tiba aja Stephen mendengar suara keras di belakangnya dan burung-burung pun pada nyebar ke segala arah seolah-olah kayak kabur dari sesuatu yang begitu mengerikan. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Waktu dia balik badan, Stephen ngeliat dua objek bercahaya merah di langit yang terbang mendekat secara pelan-pelan. Di sini tuh dia bingung total ya karena dirinya belum pernah melihat pesawat seperti itu guys. Bahkan awalnya nih dia mengira kalau pesawat berbentuk cakram dengan diameter 10 meter itu mungkin aja adalah pesawat uji coba militer. Objek itu pun mendarat sekitar 150 meter di depannya dan cukup lama berada di sana. Saking lamanya nih, Stephen sempat menggambarnya di buku yang dia bawa loh. Nah, saat mendarat, yang ada di pikiran Stephen tuh mungkin pesawat itu rusak dan butuh bantuan kali ya. Ya, karena dia seorang mekanik, harapannya ya bisalah nolongin kalau emang terjadi kerusakan. Setelah cakram itu mendarat, dia pun langsung mencoba untuk deketin bendanya yang mana menurut deskripsinya tercium bau belerang yang begitu menyengat. Saat berjalan semakin dekat, dia juga mendengar suara-suara di dalamnya, tapi nggak berhasil melihat siapapun karena cahayanya itu terlalu terang ya. Bahkan meskipun sudah pakai kacamata las pun dia tetap nggak bisa melihat apa-apa guys. Bagian luar cakram itu warnanya kuning, terus ada juga cahaya ungu terang yang keluar dari lubang-lubang kecil. Stephen coba teriak-teriak dengan berharap kalau pilotnya bakal mendengar. Tapi semua usahanya tuh sia-sia karena nggak ada jawaban sama sekali. Alhasil saat berada dekat dengan cakramnya, dia coba untuk menyentuh benda tersebut. Sarung tangannya tuh langsung meleleh dan benda itu pun langsung pergi. Di sini nih banyak bukti yang menarik ya.
Waktu disentuh tadi, benda itu langsung mengeluarkan semburan gas panas yang menghantam dada si Stefan. Bahkan karena gas itu, baju dan topinya tuh terbakar habis, serta dia pun terjatuh ke tanah. Untungnya si Stefan tuh nggak luka parah ya dan masih bisa pulang ke rumahnya meskipun kondisinya tuh sakit parah. Nah, waktu dicek, luka bakar di dadanya ternyata punya pola aneh yang mirip kayak pola kisi-kisi begini. Menurut sang putra yaitu Stan Michalak, waktu dia menceritakan kepada CBC, dirinya tuh masih ingat dengan jelas ya bagaimana ayahnya pulang dalam kondisi sakit dan juga tubuhnya pun terbakar, guys. Saya ingat melihatnya di tempat tidur. Dia terlihat sangat buruk, pucat, dan lelah. Bahkan Stefan juga harus dirawat di rumah sakit loh. Penyelidikan pun dilakukan oleh pihak berwenang Kanada dan juga Amerika Serikat. Di lokasi kejadian, para penyelidik menemukan semacam besi yang punya tingkat radioaktif sangat tinggi. Inilah yang bikin orang percaya kalau benda itu bukan berasal dari bumi ya. Sayangnya, kehidupan Stefan dan juga keluarganya jadi berubah 180 derajat tuh guys. Berita tentang mereka ada di mana-mana dan banyak banget ya orang yang penasaran sama ceritanya. Belum lagi banyak juga nih ya orang-orang yang nggak percaya. Tentu sorotan ini membuat keluarganya tuh menjadi stres dan bikin Stefan pun menyesali keputusannya untuk cerita. Padahal tujuannya tuh saat itu supaya orang-orang nggak mengalami kejadian serupa dia loh. Gila banget ya soalnya kan. Dia sampai harus dirawat di rumah sakit sampai berminggu-minggu karena luka bakarnya itu. Cuma sayangnya nih guys, seperti cerita-cerita UFO lainnya, gak ada kejelasan pasti soal hasil penyelidikannya ya. Apakah beneran UFO atau jangan-jangan pesawat militer? Tapi dari gambar yang Stefan bikin mirip kayak UFO yang kita tahu kan? Nah, yang jadi bahan pertimbangan lain adalah ini kejadiannya di tahun 60-an di mana teknologi tuh belum secanggih sekarang. Pesawat yang digambarin Stefan kayaknya terlalu advance ya untuk di tahun segitu. Wah, aku pengen banget sih kasus ini dibuka lagi sama para penyelidik. Soalnya dengan alat yang kita punya sekarang, seenggaknya bisa ada titik terang tentang misteri ini kan harusnya? Setuju nggak guys? Nah, buat yang suka sama cerita-cerita kayak begini, boleh dong videonya di like. Atau kalau kalian punya hal yang perlu kita bahas, tulis aja ya di kolom komentar. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.